ke next slide, Pak. Saya baru membicarakan tentang interkoneksi. Yang berikutnya interkoneksi Sakti dan BLI. Nah, ini agenda berikutnya. Kalau proses pembukuan escrow, yang contohnya di Kemenhan, ini juga berikutnya. Serta redesign untuk LPG bendahara dan digitalisasi konfirmasi setoran penyelenggara. Dan yang terakhir yang dievaluasi pembayaran tukin, makan dan lembur melalui portal pembayaran pemerintah P3. Dari 8 hal yang dievaluasi, itu ada muncul isu-isu strategis ya. Yang tadi berkaitan dengan tanda tangan elektronik, itu ada isu yang mungkin pada saat nanti migrasi aplikasi dari DB Sakti ke aplikasi dan DB Sakti, migrasi aplikasi dan DB Sakti dari DC ke SDC. Ini melalui nanti implementasi TTE tentang interkoneksi Sakti dan BLU. Belum lagi ada P3. Terus kemudian RPATA. Nanti RPATA ini kita bahas sedikit di dalamnya. Dan kemudian ada juga yang nomor 4 itu void bias BAST. Ini berhubung adanya beberapa satker yang sudah merekam BAST-nya tetapi tidak tertib juga SPP-nya. Karena dibatalkan di level SPP, maka BAST juga harus dapat poin. Bukan penghapusan, tapi lebih kepada poin. Terus kemudian pengembangan Sakti untuk pembayaran UP dalam bentuk AAS ini berkaitan dengan Kemlu, serta interkoneksi Sakti dalam Treasury TBS ya, Treasury Billing System yang ada hubungannya dengan MPN juga, dan berkaitan dengan program dari DJP, pemadanan NPWP dari 15 menjadi 6 digit, itu juga sudah dirasakan dari admin Sakti ya, di admin Sakti sudah masuk komponen itu. Nah, ini dia latar belakang implementasi Sakti, ada mandatnya dan undang-undang PP 45, PP 17 sampai dengan PP 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian dibentukkan dengan best practice dari Sakti ini sendiri. Ini dia ruang lingkupnya. Sakti meliputi ada Community Service Busnya, ada H2-nya. Tadi yang saya jelaskan ada DJP, berkaitan juga dengan MPN, dengan perbankan, itu ada di sebelah kiri, inbound data dan outbound datanya dari kementerian-kementerian. Dan support sistemnya itu ada aplikasi-aplikasi yang mendukung dari Kominfo ternyata ada juga aplikasi yang mendukungnya, saya baru tahu. Yang ini sebenarnya aplikasi yang ada di oven system. Oke, kemudian proses bisnis penyelesaian tagihan ini seperti ini, yang sudah kita pahami sebetulnya banyak sekali, cuma ditambah dengan yang paling atas nih, pencatatan informasi P3PN. Yang tadi saya jelaskan bahwa hanya pencatatannya, jadi bukan masalah porsinya, mau 70-30, 80-20, itu kita serahkan kepada satker masing-masing yang melakukan penginputan. Jadi kalau maksudnya memasukkan semua P3DN ke TKDN, silakan saja. Nanti yang memonef itu dari Kementerian Pendidikan dan Perdagangan. Jadi mereka akan memonef PT-PT atau supplier-supplier yang memang menggunakan data P3DN berdasarkan data Sakti atau TKDN berdasarkan data Sakti, dilihat porsinya. Gitu. Ini dia informasi TKDN pada Sakti tahap 1 8 20 September, tahap 2 20 Oktober, dan tahap 3 20 November. Jadi sekali lagi teman-teman yang baik itu di KPPN, di CS maupun di PD, serta teman-teman di Vera juga perlu pahami bahwa untuk pertamaan informasi TKDN ini mandatorinya adalah merekam. Makanya diberikan validasi, bukan mandatorinya berapa persen, persentase itu bukan kewenangan dari KPPN. Jangan sampai salah kaplas, nanti ada satker yang bertanya, kita jawab harusnya persennya segini persen, tidak, itu diserahkan kepada, kita serahkan seluruhnya bergantung kepada satuan kerjanya. Nah, proses ini dimasukkan ketika validasi persetujuan SPP. Kalau dia tidak dimasukkan TKDN, maka tidak dapat melakukan proses persetujuan atau validasi SPP.
Yang dimaksud dalam informasi TKDN melingkupi persentase TKDN, klaster, dan keterangan. Nah, melingkupi persentase ini yang tadi saya jelaskan itu tergantung dari satkernya mengisi berapa. Yang penting mereka menginput terlebih dahulu. Nah, ini secara monitoring dashboard dari Monsakti bahwa ada penyedia barang dan jasa maupun swakelola dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun dari pembayaran. Sampai dengan 13 November ternyata pembayaran untuk swakelola masih nol ya. Yang penyedia sebesar 371,98 triliun. Meskipun demikian, karena di perencanaan itu sudah ada swakelola 103,29 triliun, dan pada saat pelaksanaan ada 2,29 triliun, maka sampai dengan proses pembayaran ini harus kita identifikasi, karena memang jangan paket dari rencana umum pengadaannya ini memang untuk swakelola tidak ada yang bersifat PKDN atau P3DN. Ini teman-teman di SCTP juga sedang meneliti. Nah, untuk komitmen PDN terserap ya, atau produk dalam negeri terserap, itu di data Sakti telah didapatkan ada 326,69 triliun terserap. Sedangkan masih 40,11 triliun belum terserap. Dalam hal data yang sudah diinput oleh teman-teman Satker ini di seluruh Indonesia, jadi peningkatan data penginputan komitmen PDN ya dari bulan November ke Desember di grafik yang dilihat di bawah di sebelah kanan bawah itu. Lanjut ke penetapan TTE. Nah, di sini saya sebetulnya nggak ngerti juga nih bahasa teknis, tapi ya apalah saya harus sampaikan dulu ke teman-teman. Jadi ada penyiapan ya, ada fitur di aplikasi Sakti ditambahkan dengan TTE, terus kemudian ada jumlah transaksi per detiknya berapa yang diproses supaya tidak ada penumpukan antrian TTE. Nah, yang paling mendapat perhatian dari teman-teman kemarin pada saat FGD itu desain core Kemenku digunakan sebagai sarana utama dalam penulisan TTE. Sedangkan desain master yang nomor 5 nih yang akan digunakan sebagai backup bila terjadi gangguan pada desain core Kemenku. Jadi artinya teman-teman di SCTP itu sudah memikirkan tentang mirroring database yang kemarin pernah jadi pembahasan menarik ya di teman-teman kepala seksi MSK seluruh Indonesia. Kenapa bisa terjadi crash di server ketiga dari BSRE? Ya ternyata memang server yang ketiga itu belum ada mirroring database-nya. Jadi di sini nomor 3 itu dengan nomor 5 berkaitan. Setelah ada replikasi atau mirroring ke data center Kementerian Keuangan, maka nanti nggak perlu lagi ke BSRE. BSRE itu nanti hanya terima kopinya saja pada jam-jam tertentu. Sama seperti kalau di sistem Monsakti atau Omspan itu ada OLAP ya. Nah, itu kemudian nanti lebih cepat di desain. Nah, dari hasil stress test di klien dengan e-core Kemenku, rata-ratanya 35 transaksi per detik atau TPS. Yang juga cepat ya. Dan juga kemudian di sini rata-rata 75 TPS dari mulai 7 November dites di jam-jam kerja 10.30 sampai jam 12. Ya, jadi sebetulnya jam-jam kerja ini stat-statnya tinggi ya, 75 TPS. Jadi kalau ada yang saran, Pak, kerjanya jam 20 sampai jam 22 aja, masuk akal kalau dia menggunakan PTE. Dan di piloting 3A, ternyata 70 TPS itu sudah tinggi. Nah, ini kita paham juga nih untuk yang nomor 3, apakah memang server yang sama atau tidak. Dan yang keempat itu transaksi diproses dalam waktu 2 detik pada saat design core Kemenku, sedangkan pada saat di master BSPLE hanya 1 detik. Tahap
tahapan pilotingnya tentu sudah kita pahami ya, ada tahapan 1, 2, dan 3. 3 dibagi 2, ada 3A dan 3B. Yang nantinya 3B itu di triwulan 1 tahun 2024. Kesatkernya adalah berikut ini yang tahun 2024. Karena Kementerian Agama cukup banyak, jadi dan Mahkamah Agung serta kepolisian, maka ditaruh di 3B di tahun 2024 nanti. Belum lagi dari Kementerian Hukum dan HAM, yang itu isinya adalah sektor imigrasi, LP, kemudian pengadilan dan pengawalnya. Itu dia semenjak juga Kementerian PUPR juga sama tahap ke 3B. Nah, ini dia proses digital signature pada pembuatan SPM 1, SPP dan SPM. Kita ngelihatnya ke kolom yang tengah dan di PPK dan PPSPM aja ya, karena disitulah proses di mana digital signature dibubuhkan atau dilakukan validasi. Jadi pada saat setuju SPP muncul payment schedule payment date SPD 5 hari kerja. Di situ muncul digital signature. Kemudian juga pada saat penandatanganan SPM itu muncul juga schedule payment date-nya jadi 2 hari kerja. Itu untuk yang bawah 5 miliar. Jadi kalau yang di atas 5 miliar hanya di S saja. Ini saya mana Mas? Oh, ini dia Mas. Dan di yang gambar tangan ini kalau yang untuk di atas 5 miliar dan beberapa tagihan transfer daerah ini tidak masuk yang SPD 2 hari kerja. Oke. Nah, ini kemudian contoh datanya aja nih. Mungkin nanti bisa kita review, tapi secara nasional seperti inilah. Bisa dijukin nggak ya? Ini tanggal 1 November sampai 15 November. Dari tiga belas, 14 dari bawah dulu. Nah, hari Rabu, Kamis, Jumat, gap ini. Jumlah gagalnya 2.000, yang berhasil 81.000. Maka tingkat persentase totalnya 83.000. Jadi 2.000 dibagi 83.000. Itulah persentase kegagalan. Jadi masih ada kegagalannya. Kalau di total 40.000 dibanding atau dibagi dengan 926.000. Secara akumulasi sih tidak sampai 5% ya kegagalannya. Tapi ya sering juga jadi perbincangan di grup Satker. Mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah LPG bendahara dan digitalisasi konfirmasi setoran negara, isu berikutnya. Nah, di LPG ini Bun diminta untuk bisa memonitor posisi Kasatker secara real time. Dan kita memastikan akurasi data kas bendahara. Teman-teman di rekonsiliasi LPG ini teman-teman PMA. Jadi penting di sini, dan kita juga harus melihat ke tindak lanjut rekomendasi BPK kalau ada berkaitan dengan kas di kementerian serta risiko penyimpangan. Dan untuk validasi LPG ini kenapa dibangun dalam sakti dengan suatu kepentingan adanya kemudahan penyampaian LPG bendahara, tidak harus lagi diunduh ADK LPG dan diunggah ke aplikasi Sprint. Dan penyederhanaan proses pelaporan Satker hanya mengikuti proses alur rekon laporan keuangan saja yang saat ini sudah dilakukan dengan sakti. Di samping itu juga beban Sprint yang tinggi
berkurang karena dengan adanya validasi LPG. Ini sebetulnya belum ada uji tes kayak TTE ya, tapi untuk mengurangi beban ini kata teman-teman di ICTP, setidaknya banyak satker yang terbantu lah dengan LPG. Meskipun kalau kita lihat banyak satker juga yang gugup atau gagap penggunaan LPG ini karena ini baru sekali. Dampak yang diarahkan dengan adanya LPG tersebut dari pendaftar satker tidak perlu unduh tadi yang saya jelaskan, dan KPA atau PPK lebih peduli dengan informasi yang disampaikan dari LPG bendahara. Kesalahan yang muncul langsung diketahui oleh satker, nggak perlu menunggu konfirmasi dari KPPN. Dan LPG bendahara menggunakan TTE sehingga tidak memerlukan tantangan basah lagi dari KPA atau PPSPM. KPPN memonitor status LPG bendahara bisa sampai sejauh mana. Ya tadi sudah saya buka juga, ternyata di Monosakti ada juga ya proses LPG-nya bisa dimonitor. Kemudian ada suplemen bendahara dan terkait juga dengan pengolahan kas dan rekening. Di KPPN tidak perlu lagi menyediakan Google Drive untuk menampung lampiran LPG, cukup di Saktinya saja sudah ada lampiran yang bisa di-download. Atau dari Satgas sudah di-upload gitu ya. Penyampaian daftar LPG ke Kanwil lebih mudah dengan fitur LPG Monosakti ini. Nah, kalau dari Kanwil ada keuntungannya yaitu bisa monitor langsung melalui Monosakti, serta rekapnya langsung dilakukan ke LPKN, juga diambil datanya dari Monosakti, bisa dianalisis. Nah, awalnya LPG tidak seperti ini, maka dilakukan redesign. Jadi pada saat pembuatan LPG pun diperbaiki, di mana perbaikannya meliputi ada input saldo kas tunai, saldo per rekening, input penjelasan selisih, serta unggah rekening laporan, menyimpan konsep LPG, validasi LPG, dan mengirim LPG. Nah, pada saat bendahara membuat itu ada perbaikan itu atas 6 hal tersebut. Nah, di KPA, kemudian untuk validasi LPG-nya, ada persetujuan dan penolakan dari LPG bendahara itu bisa ketahuan. Dan juga pengiriman LPG, jadi user KPA. Tapi rata-rata di sini nggak berfungsi juga ya, karena KPA yang di Satker itu kuasa pengguna aplikasi semua, bukan kuasa pengguna anggaran. Jadi susah juga kita ini bilang bahwa telah dibentuk informasi atau monitoring KPA, tetap aja nanti yang tersampaikan ke mereka juga, para KPA sesungguhnya tidak mendapatkan informasi ini gitu ya. Yang sulit, belum bisa diatasi lah secara aplikasi Sakti. Yang ketiga dari KPPN itu bisa melakukan prosedur penolakan LPG bendahara. Nah, untuk setoran kas negaranya seperti ini, dari NPN lakukan konfirmasi setoran di modul bendahara, transaksi bendahara, dan LPG bendahara divalidasi, yang kemudian lakukan verifikasi KPPN. Kalau dia melakukan yes, maka lakukan dengan dokumen proof LPG. Sedangkan untuk melakukan konfirmasi setoran di KPPN perlu juga dari seksi bank kerjasama dengan perak, sehingga nanti bisa diketahui apakah yes or no. Kalau no, dikembalikan ke berdasar. Nah, ini GPP nanti dengan proses interkoneksi Sakti seperti ini juga ya. Teman-teman sudah melaksanakan juga dari mulai staf PPK, PSPM, sampai dengan PPSPM-nya, bahwa proses ini meliputi data gaji dan data pegawai. Nah, kemudian nanti di PPT-nya periode kayaknya berikutnya, nge-freeze deh. nge-freeze di mana? Nggak bergerak nih dari tadi. Di mana posisinya? Ini yang mana nih, yang warna biru nih? Angka-angka tuh Mas tadi. Ini. Overview evaluasi. Oh, diulang lagi. Tadi kan Nah. sempat ke ini ya. Sempat ke freeze memang. Jangan ditutup, sorry maaf. Jadi sempat kebuka dan ditutup lagi. Oh, sorry, saya salah. Saya buka. Saya F11 dulu. Nah, tadi F11 baru kita buka. Saya sebenarnya tadi udah curiga karena saya udah out tadi itu. Oke.
Nah, oke. Dari sini kan tadi kan? Iya, iya. Oke. Nah, Nah, nih, LPG ini udah. ini sampai sini ya. Mana tadi tuh? Ini setoran kas negara. Tadi saya udah masuk sini, Pak, dengan GPP. Oh ya, oke. Jadi di sini ada uang makan dan uang lembur serta tunjangan kinerja yang nanti baru akan diperkenalkan mungkin di awal tahun 2024. Ya. Intinya sih semua udah pada tahu teman-teman, ada gaji induk, non gaji induk, kekurangan, gaji susulan, buka, gaji terusan dan sebagainya. Tapi kalau untuk oh ya, untuk PPNPN juga udah ada di sekalinya. PPNPN, P3K. Kemarin sempat saya mengira P3K sampai PPNPN nggak masuk, ternyata masuk ya. Setelah saya salah tebak. Nah, ini arusnya. Untuk yang barunya depan nanti ada uang makan, uang lembur, sama tukin. Kira-kira seperti ini nih, melalui portal pembayaran pemerintah. Jadi ada yang sudah masuk dari perhitungan tukinnya dan perhitungan uang makan lembur dimasuk ke yang bagian atasnya ini, bagian atas sebelah kanan, aplikasi gaji. Dilakukan oleh PPABP, PPK, dan PPSPM. Oke. Nah, ini yang saya nggak paham di sini di PPABP nih. Kemarin saya tanyakan, ada beberapa PPABP menyerahkan datanya ke PPSPM. Seharusnya kan di depan itu PPK ya. Tapi di sini kata teman-teman di SITP, itu pengaturannya dari Direktorat PA. Nah, sampai saat ini pengaturan untuk Direktorat PA terkait dengan hal ini belum ada nih. Jadi kalau memang jadi masukan sih teman-teman di FGD kemarin. Saya lihat sih di saat Pekanbaru kebanyakan setelah PPABP di gaji ini yang diinput memang diinputnya adalah pejabatnya PPK dan PPSPM, tetapi yang melakukan proses validasi di sistem gaji itu PPSPM kebanyakan, bukan PPK-nya. Dengan alasan bukan PPK umum. Ya, saya juga kurang memahami ya secara peraturan. Tapi yang saya pahami, kalau PPSPM itu memvalidasi pekerjaannya sendiri, bukan pekerjaan orang lain, ya itu sama aja tidak ada pengendalian. Jadi antara PPK dengan PPSPM yang saya tunjuk di sini di kotak yang sebelah kanan atas ini, untuk gaji ya sama saja tidak ada pengendalian dari mekanisme PPK dan PPSPM. Itu sih mungkin yang saya komentari kemarin gitu dari teman-teman di FGD. Mungkin akan jadi masukan nanti buat teman-teman di Direktorat PA seperti apa gitu. Nah, ini migrasi server. Kayaknya saya nggak perlu bahas ini ya, saya nggak ngerti soalnya masalah IT. Saya lewatin aja ya. Mau dia sekian apa tuh Red Hat, saya nggak ngerti. Izin ya Itu, teman-teman ya, saya lewatin ya. itu harus Mas Ali tuh yang jelasin tuh, yang ngerti. Iya. Escrow juga saya nggak paham, tapi nanti yang menuju escrow itu yang saat ini sudah, intinya sih gini sebenarnya, escrow itu dibuka di Kemenhan untuk pembelian alutsista yang berasal dari luar negeri, yang memang pembayarannya tidak bisa selesai sekaligus dalam 1 tahun. Intinya begitu. Nah, teknisnya nanti kalau teman-teman ada yang pindah ke Jakarta 2 dan Jakarta 7, kalau saya nggak salah ya, nanti ikut bayar itu escrow. Begitu ya Pak Payung ya, mudah-mudahan Pak Payung pindah ke Jakarta 7, itu bayarnya Kemenhan. Lanjut saja ke Airpata. Ini yang mungkin mekanisme paling ditunggu-tunggu, meskipun di sini teknis yang nggak ada secara detail, tapi sudah dicontohkan oleh teman-teman di FGD kemarin dengan si pandunya, bahwa di sini Airpata itu kalau kita ditanya Mas Satker kenapa harus pakai Airpata, jadi Satker tuh nanti jangan kecewa ya, jangan kecewa pada saat nanti pembayaran akhir kok ternyata nggak ada uang yang masuk ke rekening penyedia barang dan jasa, karena uang itu akan masuk ke rekening penampungan dengan pembukaan Airpata SPM 171. Nah, kapan akan masuk ke rekening rekanan? Ya pada saat nanti ada berita acara serah terima pekerjaan
100% bertanggal 31 Desember. Intinya begitu. Nah, kita definisikan terlebih dahulu ya, bahwa kenapa dibentuk ERPATA, kita definisikan bahwa pada akhir tahun proses pekerjaan itu diterima. Jadi pencairan dana ditampung dulu ke rekening ERPATA ini, menghilangkan proses bank garansi. Pembayaran kepada penyedia dilakukan setelah prestasi pekerjaan atau BAST-nya diterima di tanggal 31 Desember. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kalau ada satker yang bilang, Pak, pekerjaannya 31 Desember belum selesai, Pak, tapi akan dilanjutkan di bulan berikutnya tanpa dibank. Bisa nggak, Pak? Jangan kita bayar, tapi kita minta berita acara progres pekerjaan atau BAPP. Jadi bukan BAST yang kita minta. Ya, tapi jangan dibayar dulu, karena itu harus ditahan dulu dananya. Nanti BAST-nya boleh atau tidak melewati tahun, nah itu menunggu ketentuan dari Direktorat PA. Ya, kembali lagi saya bilang, kalau tadi yang terkait dengan aplikasi gaji menunggu ketentuan Direktorat ini juga sama, menunggu Direktorat PA dan PKN. Ya, lebihnya kepada Direktorat PA sih, bagaimana pelaksanaan anggaran untuk yang tanggal 31 Desember sampai dengan 90 hari ke depan, yaitu di 31 Maret 2024. Seperti apa nih pembayarannya kalau 31 Desember belum selesai. Intinya adalah pembayaran kepada penyedia dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima. Itu intinya. Nah, kenapa dibentuk ERPATA? Kalau ditanya kenapa Pak pakai ERPATA, Pak? Bu, kenapa pakai ERPATA, Bu? Misalnya ditanya ke teman-teman di CS, Mbak Elsa, Mbak Ani, Mbak Iren, atau Mbak Alfi, Mbak Lisa. Nah, dijawabnya ya, karena dengan ERPATA ini, mekanisme pembayaran akhir tahun anggaran akan lebih baik lagi. Sehingga pembayaran meskipun didukung ERPATA tetap bisa dilaksanakan setelah pekerjaan selesai. Dan resiko-resiko yang muncul karena adanya bank garansi, register claim, itu menjadi lebih kecil. Dan tugas dari KPN yang klarikel atau memeriksa bank garansi sudah tidak ada lagi, gitu ya. Jadi langsung lagi semua ke ERPATA. Manfaatnya lebih kemana sebetulnya? Yang untuk penyedia barang dan jasa, ada beban pembuatan bank garansi itu jadi hilang. Jadi mereka tidak perlu lagi memikirkan ada bunga-bunga yang harus dibayarkan kepada pihak bank karena dia membuka bank garansi. Nah, sebetulnya itu yang harus kita utamakan. Dan juga tugas dari KPN tidak lagi mengelola bank garansi. Oke. Nah, ini dia langkah-langkahnya yang pertama ya. Yang pertama mengisi 171. Ya, kriterianya harus LS kontraktual, kemudian non kontraktual. Oh ya, untuk yang bisa dilanjutkan ke tahun berikutnya itu kalau nggak salah, saya lupa tanggal berapa ya. Nah, kontrak ditandatangani paling lambat 30 November nih ada di bawah nih. Yang diberikan kesempatan penyelesaian 90 hari ke tahun anggaran berikutnya. Yang paling sebelah kanan bawah. Kontrak ditandatangani paling lambat 30 November. Untuk konstruksi minimum prestasinya 50%. Jadi kalau masih 40% nggak boleh. Jadi harus diapakan dipindahkan ke DIPA tahun berikutnya. Jadi diselesaikan dulu tahun ini, kemudian DIPA tahun berikutnya ERPATA-nya tidak dicairkan ya, tidak muncul 172, langsung dimasukkan ke DIPA tahun berikutnya, bergeser-geser alokasinya atau realokasi DIPA, anggaran di DIPA-nya. Dan juga untuk kontrak tahun jamak pada tahun terakhir. Jadi kalau tahunnya belum tahun terakhir, tidak bisa dilanjutkan ke 90 hari tahun anggaran 2024 ya. Itu. Yang boleh juga adalah seluruh program PSN ya, tanpa syarat. Tidak boleh untuk alutsista, pinjaman hibah atau SBN. SBN nggak boleh. Jadi ini yang ada kontennya 90 hari ke depan. Satker yang dapat sanksi ya, sehingga dia tidak bisa melakukan penihilan, dikecualikan untuk belanja pegawai, pihak ketiga, dan pengembalian. Jadi
nanti kalau dia tidak melakukan yang 173 nih, penihilan, maka untuk SPM belanja pegawainya, maaf, semua SPM ditolak, kecuali SPM belanja pegawai, pihak ketiga, dan pengembalian. Nah, ini penting di sini, di 173 nih nanti, karena 173 biasanya munculnya di tahun depan. Nanti kita harus punya data, teman-teman di PS harus punya data, mana-mana satker yang harus menyampaikan SPM 173. Gitu ya. Kalau dia sudah menyampaikan 173, maka SPM yang selain belanja pegawai, pihak ketiga, dan pengembalian juga boleh dibayarkan. Tapi kalau belum menyampaikan SPM 173-nya, ya artinya dia memang masih ada jumlah pembayaran yang harus dilakukan dan harus dinihilkan, maka harus diblok semua SPM kecuali belanja pegawai, belanja pihak ketiga, SPM pihak ketiga, dan pengembalian. Tapi kalau satker tersebut di SPM 172 sudah dibayarkan 100%, tidak ada lagi saldonya, nah ini yang harus kita berikan apresiasi ke mereka. Jadi mereka telah menyelesaikan. Jadi yang sebelah kanan bawah ini, yang paling kotak kecil ini, tujuannya untuk yang kalau satker masih ada saldo di RPA yang belum mengumpulkan SPM 173 sampai dengan tanggal berapa, 15 Januari kalau saya nggak salah. Nanti ada lagi ketentuannya. Jadi ditunggu nih ininya apa, BAST 31 Desembernya. Nah, di sini Monsakti bisa digunakan untuk monitoring error pata. Untuk yang tadi, yang 173, 172, dan 171. Mana yang sudah mengisi, mana yang sudah melakukan pembayaran, dan mana yang sudah melakukan penihilan. Jadi untuk yang realisasi pembayaran ini, nanti ada detail asetnya harus tetap dilaksanakan. Dan juga nanti akan ada jurnal pembalik. Karena apa? Karena pada saat 31 Desember biasanya sudah ada muncul pembayaran belum selesai. Nah, bisa juga nanti di jurnal. Nah, interkoneksi value kayak rasa tidak perlu kita bahas saat ini karena memang ini belum ada. Nanti saja ya interkoneksi value. Value kita cuma hanya sedikit juga. Nanti di kesempatan lain secara detail interkoneksi value kita bahas ya. Oke. Nah, yang paling penting berikutnya adalah void BST di aplikasi Sakti. Atau Apata ya. Yaitu transaksi BST yang belum dibayarkan namun sudah ada transaksi lanjutan. Jadi udah didetailkan asetnya apa gitu ya. Nah, tiba-tiba kan bingung nanti ini asetnya dari mana, teman-teman laporan keuangan atau teman-teman PRA bingung nanti datanya dari mana gitu kan. Nah, kemudian harus dilakukan void. Kalau ada perubahan atau penghapusan BST, namun tidak dapat dilakukan karena sudah ada transaksi lanjutan, tadi pendetail aset, dan juga tidak dapat dilakukan karena sudah ada transaksi pemakaian aset, dan atau telah dilakukan tutup buku permanen pada periode BST tersebut. Nah, setelah dilakukan void. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat ada dibutuhkan SPTJM, ada nomornya, kemudian ditandatangani secara sah, ada nomor BST yang dituju, ya, yang telah direkam Sakti yang akan di-void, dengan informasi keuangannya yang lengkap. Terus juga dinyatakan bahwa telah dilakukan koreksi keluar jika diperlukan dan dilakukan jurnal manual. Nah, yang keenam itu ada pertanggungjawaban untuk meminta void yang diajukan. Setelah terjadi void, maka akan terjadi perubahan atau penghapusan dan ada pemulihan FA detail atau FABS yang terjadi void, dan untuk biasa yang kontraktual itu tidak ada pemulihan, melainkan pemulihan nilai sisa termin saja. Nah, untuk yang menggunakan kartu kredit pemerintah, nah ini juga terjadi pengembalian pagu. Di samping ada pemulihan FA, juga ada pengembalian pagunya untuk rupiah total. Nah, ini dia. Siapa yang melakukan void BAST di modul komitmen Satker? Bisa jadi operator ya. Ini operator yang melakukan di modul komitmen itu adalah operator. Dia mengusulkan void BAST, kemudian upload SPTJM yang tadi sudah ditandatangan dengan syarat-syaratnya.
Ini syarat-syarat di sebelah kanan nih ya. Dan kemudian prosesnya dimasukkan ke operator modul GLP. Buat teman-teman Vera ini jadi perhatian ya, karena modul GLP ini penting pada saat nanti void BST. Dan setelah itu usulan void dilakukan ke tim sakti pusat, memastikan lewat HAI. Jadi nanti HAI itu dikirimkan dengan dokumen yang lengkap. Nanti dicek apakah betul oleh tim HAI void dimaksud dengan nomor BST yang dimaksud akan di void. Setelah ada langkah void, maka selesai. Kira-kira itu teman-teman, karena Falas tidak perlu kita bahas. Ini Falas punya Kemenlu. TBS juga belum masuk. Mungkin TBS atau Treasury Billing System saya singgung sedikit aja ya, karena tahun depan ini akan lebih aktif lagi TBS. Jadi setelah kita atau setelah Satker ya melakukan proses MPN dan pembayaran, nanti dengan adanya TBS ini, kalau sekarang kan mungkin diupload ya atau ditarik data ke portalnya SSO ini, ada di sebelah kanan ini. Kemudian baru bisa dilakukan kesaktinya. Nah, nanti ke depan di sini TBS ini untuk seluruh sistem langsung terposting di sistem saktinya. Jadi sistem sakti itu akan mendapatkan nomor billing yang harus dilunasi oleh wajib bayar dan wajib setor atau wajib pajak. Ya, kemungkinan ini akan terjadi kalau pemadanan NPWP sudah selesai dilaksanakan. Ini pemadanannya 16 digit, dampaknya ini ke admin. Ya, NPWP sudah tidak muncul. Oke, terima kasih rekan-rekan atas waktu yang diberikan kepada saya, meskipun banyak materinya. Ada berapa tadi? Ada 12 materi, tapi saya lewat ya. Karena ada yang bukan materi kita tentunya. Kita nggak bisa sampaikan secara full. Mungkin ada saran sedikit teman-teman atau pertanyaan sebelum saya akhiri dengan foto-foto. Kita langsung foto-foto aja Pak Citra. Oke. Tapi saya pengen dengar dari suara Mbak Iren Aritonang. Apakah kita foto-foto? Ayo Iren. Apakah kita foto-foto Mbak Iren? Bingung dia. Kalau Mas Arifka ada senyum tuh, udah ada atasnya udah ada kodok. Oke, silakan Mbak Ulfa. Udah saya matikan kan sharingnya? Baik, Bapak Ibu, kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Bapak Ibu, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oh, di atasnya Mas Arif ada kucing tuh. Kok bisa Mas Arifka? Iya, dia pelihara kucing tuh. Tapi nggak ada kucing kuning di rumah dinas. Berarti bukan kucing rumah dinas tuh. Dia bawa sendiri. Stikernya dia. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga bisa diingat bahan nanti saya kirimkan ke Mbak Ulfa. Jangan lupa absensi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.